Halo semuanya, saya Hilman dari Sekolah Coding. Kita lanjut lagi podcastnya. Saya nggak ingat podcast keberapa. Judulnya, tulis kode yang kita suka. Kenapa ini penting? Karena saya yakin kita selama belajar kita sering ngambil-ngambil kode. Mau itu dari forum, dari Stack Overflow, dari grup-grup di Facebook. Tapi kalau kita ngelakuin itu terus, kita nggak bakal belajar apa-apa. Kalau kita nggak belajar apa-apa, artinya skill kita nggak nambah. Bayangin kalau di sini yang suka main game, kalau skill kita nggak nambah berarti kita nggak naik level. Kalau kita nggak naik level, ya kita nggak bisa ngelawan musuh berikutnya. Kalau pada dunia nyatanya berarti kalau kita mau ngembangin fitur-fitur baru, kita bener-bener bakal kesulitan. Saya kasih contoh, misalnya kita ngelihat tutorial atau ngebaca tutorial seputar sistem login dan register. Di situ contohnya mereka pakai email bikin tutorialnya. Nanti kalau kita sekedar duplikat kodenya tapi nggak berusaha ngerti apa yang dilakuin di kode itu, kita pas harus bikin loginnya pakai username bukan pakai email langsung bingung. Padahal itu sesimpel cuma ganti fieldnya aja, yang tadinya kita pakai email sekarang tinggal ganti fieldnya pakai database. Nah, hal-hal kayak gini yang harus kita hindari kalau kita sekedar ngambil-ngambil kode tapi nggak berusaha ngerti. Nah, lanjut lagi terus, gimana sih caranya mulai nulis kode yang kita suka? Yang pertama, belajar. Karena nggak mungkin kita bisa nuangin sesuatu ke teko, mau itu teh, mau itu kopi, tapi tekonya sendiri kosong. Mau nuangin sesuatu ke gelas maksud saya. Cara belajar paling efisien gimana sih? Banyak baca kode orang lain. Sekarang kita sama sekali udah nggak punya batas, kita bisa ngelihat kode orang di GitHub, di Bitbucket, banyak banget source-source yang bisa kita lihat kode-kode orang, termasuk kalau ada package-package framework atau library yang terkenal, semua source kodenya ada di internet, semuanya bisa kita baca. Saya ingat juga salah satu sarannya Steve Jobs tentang connecting dots, di mana kalau kita kadang satu hal ini kita nggak bisa ngelihat efeknya langsung, tapi nanti setelah di masa depan baru kita lihat ada poin A yang pernah kita lakukan, ada B, ada C, waktu itu belum nyambung, tapi ternyata nanti di masa depan baru kita bisa nyambungin, istilahnya menghubungkan titik-titik yang pernah kita lewati. Nah di sini mana mungkin sih kita bisa menghubungkan banyak titik-titik ini kalau titik-titik ini kita nggak punya. Jadi banyakin titik-titiknya, banyakin belajar, banyakin baca-baca kode orang lain. Yang tadinya kita cuma belajar 1+1=2, kalau kita udah punya banyak titik, kita udah banyak banget kemungkinan 1+1 itu kita bisa bikin sebervariasi mungkin. Nah itu saran yang pertama, banyakin baca kode orang lain. Dan yang kedua, langsung mulai. Kadang kita dengerin podcast, kita dengerin baca-baca artikel, langsung di-share, langsung semangat, tapi nggak ngerjain apa isinya. Coba kali ini teman-teman langsung mulai setelah selesai dengerin podcast ini, teman-teman langsung mulai. Emang aneh awalnya, bahkan mungkin bisa stres, aduh kok jelek ya kode gue, kenapa kok nggak jelas ya, nggak berhasil. Tapi dari situ nanti kita bakal lama-lama jadi kebiasa. Poin berikutnya, apa yang harus kita tulis? Ada banyak banget library atau package-package yang bisa kita jadiin bahan. Tadi udah saya sindir, bisa di GitHub, bisa dari mana. Coba kalau kita lihat kode, misalnya kita pakai framework tertentu, framework A atau B, terus kita wah sama fungsi-fungsinya. Kok bisa ya? Gua cuma nulis select buka tutup kurung, dia udah jadi kayak fungsi ngambil data dari database. Nah coba lihat kode akhirnya dia, gimana dari cuma kata kunci select itu, gimana kira-kira cara dia bekerja di backend-nya. Nah dari situ kita bisa ngeliat gimana sih orang-orang yang lebih senior dari kita, dia ngerjain framework atau package atau library-nya. Jadi kalau bingung apa yang harus kita tulis, cari library yang teman-teman biasa pakai sehari-hari, teman-teman suka, coba lihat sintaks akhirnya dan berusaha bikin back-end-nya yang seperti itu. Jadi kita jangan langsung nyontek dulu. Boleh nggak apa-apa kalau emang benar-benar buntu istilahnya, kita boleh lihat gimana sih kode di belakangnya. Tapi kalau ngerasa, kayaknya gue bisa nih bikin fungsi ini pakai native, coba lihat sintaksnya, terus jadiin sintaks itu fungsi di back-end-nya buat kita tulis. Yang kedua, kalau bingung lagi apa yang harus kita tulis, ini paling simple dan paling bikin semangat, apa yang kita lakuin sehari-hari. Jadi
Misalnya, setiap proyek gue selalu bikin sistem pagination. Coba pagination ini jadiin package atau jadiin library. Jadi nanti kita punya beberapa codebase yang istilahnya dia kode-kode micro yang bisa kita comot-comot. Jadi untuk pagination ada, nanti untuk bikin sistem menu ada lagi. Kita udah ngumpulin masing-masing, jadi bikin kode-kodenya itu se-fleksibel mungkin. Dan nanti pas kita nulis kodenya jangan sampai puas kalau udah berhasil. Coba dari sana tulis kode yang mudah kita baca, artinya dia bersih, spacingnya jelas, ada komentarnya, parameternya apa, itu semuanya jelas. Jangan sampai ada variabel-variabel yang kita bingung kalau mau bacanya itu, aduh ini variabelnya ngapain ya setelah 2 hari kita tulis. Nah jadi itu 2 hal saran kalau kita bingung mau nulis kode apa. Yang pertama, lihat library atau package yang teman-teman suka, lihat fungsinya, coba tulis fungsi yang sama. Yang kedua, apa yang sering kita lakuin, apa yang sering kita butuhkan di setiap proyeknya, coba bikin itu. Nanti itu bener-bener bakal ngemudahin kita sendiri, dan lebih bagus lagi, itu bakal ngebantu orang lain. Berarti kalau mau ngebantu orang lain, jangan lupa, nanti kalau udah selesai nulis kodenya, dipublish di GitHub, ditaruh atau dimanapun, nanti share ke grup, share di sosial medianya biar orang lain, awalnya penasaran nih, lihat, ternyata kalau benar-benar bisa ngebantu kerjaan mereka kan, berarti mereka senang, nanti mereka bakal kasih feedback. Atau sekedar ada senior-senior developer yang seneng ngajar, dia pasti bakal ngelihat code base-nya, apa yang teman-teman bisa rewrite atau refactor, di situ bakal dikasih tahu sama mereka. Apalagi kalau teman-teman punya teman di satu kota atau di satu lingkungan, coba bikin janjian. Gini, kita banyak temen misalnya buat nonton bola, kita ada partner. Buat nonton bioskop, kita ada partner. Kenapa sih buat yang kerjaan ini, buat hal yang penting, buat hidup kita, yaitu misalnya kita udah hidup sebagai developer sekarang, masa sih kita nggak punya temen developer ini? Coba cari developer ini yang kita bisa sama-sama baca kode, kita bisa saling review kode, nanti pasti bakal banyak yang saling ngebantu. Itu dia, saya kasih bonus. Ini mungkin levelnya lebih di atas lagi kalau teman-teman udah terbiasa nulis-nulis kode. Nanti coba teman-teman seperti research atau peneliti-peneliti zaman dulu yang anggap mereka punya laboratorium. Kalau kita berarti text editor kita, kalau mereka punya laboratorium. Mulainya dari mana? Dulu kalau SMP kita belajar, kalau nggak salah ada 7 tahap, tapi saya lupa semuanya. Yang jelas harus ada hipotesa dulu, kita bikin semacam teorinya ini belum terbukti. Kita bikin teori, kalau gue nulis kode ini, nanti dari sisi speed bakal nambah. Nanti dari sisi efisiensi, dari fleksibel, semua orang bisa pakai, bakal bisa. Jadi kita nyiptain teori. Terus setelah nyiptain teori itu kita coba research dulu, kumpulin bahan-bahan apa yang orang-orang udah bikin yang terkait dengan yang kita bikin, mana yang lebih efisien, mana yang lebih bagus. Nanti dari situ mulai kita tulis kodenya, dan nanti dari sana ada hasilnya. Hasilnya bisa jadi gagal, tapi ingat, gagal itu bukan berarti nggak berhasil. Gagal itu ya bagian dari pada saat kita neliti. Emang ada orang sekali neliti di laboratorium langsung berhasil? Nggak bisa, harus banyak faktor-faktor, harus banyak variabel-variabel yang dia ramu, yang dia campur-campur. Nanti mau itu gagal di awal, mau gagal sampai 90 kali, nggak ada masalah. Pasti dari setiap teman-teman gagal nulis kodenya itu pasti ada belajar-belajar hal-hal yang baru. Dan jangan lupa, kalau kita mau research berarti kita belajar yang baru. Jangan sampai kita nyaman sama, gue mau pakai ini aja terus, pokoknya ini berfungsi. Jangan, cari kalau ada fungsi lain yang kira-kira lebih efisien, tapi kita belum pernah pakai, jangan takut. Coba aja dulu. Siapa tahu justru karena kelihatan kodenya jelek, tapi sebenarnya lebih bagus dari yang selama ini kita pakai. Nah, itu dia. Semoga teman-teman banyak belajar dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.